Polidaktili atau polidaktilisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang kasus yang berhubungan dengan mutasi, yaitu polidaktili. Pada presentasi ini, kami akan belajar tentang 1. Pengertian mutasi, 2. Pengertian polidaktili, 3. Jenis-jenis polidaktili, 4. Penyebab polidaktili, 5. Penanganan polidaktili. Yang pertama yaitu pengertian mutasi. Mutasi adalah perubahan fisik pada bahan-bahan genetik, yaitu gen atau DNA dan kromosom. Perubahan itu dapat meliputi perubahan struktur, susunan, ataupun jumlah kromosom dan DNA. Proses terjadinya mutasi dinamakan mutagenesis. Sebagian besar mutasi bersifat merusak, tetapi beberapa juga bermanfaat di lingkungan tertentu. Pengertian polidaktili. Polidaktili adalah kondisi ketika seseorang memiliki lebih dari 20 jari. Tumbuhnya jari tambahan dapat terjadi di jari tangan atau jari kaki. Umumnya, jari tambahan tersebut tumbuh sangat kecil dan tidak berfungsi dengan baik dibandingkan jari-jari lainnya. Polidaktili dapat terjadi pada masa kehamilan, tepatnya pada minggu ke-9 hingga ke-12. Pada masa itu, janin mulai mengalami proses pembentukan kaki dan tangan yang mulanya terbentuk seperti dayung. Jenis-jenis polidaktili ada 3 macam, yaitu preaksial atau radial, sentral, dan postaksial atau ulnar. Yang pertama, polidaktili preaksial, yaitu pertumbuhan jari tambahan di samping jempol tangan atau kaki. Polidaktili pada sisi radial ini agak jarang ditemukan. Yang kedua, polidaktili postaksial atau ulnar, yaitu pertumbuhan jari tambahan yang berada di samping posisi jari kelingking. Jenis ini adalah yang paling umum terjadi. Yang ketiga, polidaktili sentral. Polidaktili sentral juga disebut polidaktili pusat karena tumbuhnya jari tambahan di tengah-tengah jari tangan atau kaki. Kondisi ini adalah hal yang paling jarang terjadi. Baik, selanjutnya penyebab polidaktili. Polidaktili ini disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama, faktor genetik. Hal ini tentu disebabkan oleh kelainan genetik, yaitu kondisi ketika terjadi mutasi atau perubahan pada gen tertentu. Jenis gen yang dapat bermutasi dan menyebabkan polidaktili antaranya GLI3, GLI1, ZNF141, mirror image polidaktili 1, PITX1, dan IQCE. Polidaktili genetik ini diturunkan dari orang tua ke anak dengan sifat autosomal dominan. Jika salah satu orang tua menderita polidaktili, kemungkinan anaknya juga polidaktili sekitar 50%, baik pada laki-laki maupun perempuan. Pada beberapa kasus, polidaktili juga dapat terjadi bersamaan dengan gejala kelainan genetik lainnya. Kondisi ini disebut sindromik polidaktili. Hal ini disebabkan karena ada lebih banyak gen yang bermutasi. Yang kedua, faktor non-genetiknya. Hal ini tidak disebabkan oleh mutasi gen, tapi karena kondisi kesehatan ibu dan bayinya. Nah, beberapa kondisi yang bisa menyebabkan bayi itu lebih beresiko terkena polidaktili antara lain ibunya penderita diabetes, bayi lahir dengan berat badan yang rendah, ibu punya riwayat epilepsi, dan juga janin yang terpapar thalidomide atau obat untuk mengatasi kanker darah. Lanjut ke penanganan polidaktili. Penanganan polidaktili bisa melalui beberapa metode. Salah satu contohnya operasi. Operasi dapat dilakukan jika jari tambahan terbentuk dengan sempurna atau melekat dengan tulang dan sendi. Setelah operasi, pasien akan dianjurkan untuk menjalani fisioterapi agar anggota tubuh pasien dapat berfungsi seperti semula. Penanganan polidaktili juga dapat dilakukan dengan klip vaskular. Pada prosedur ini, dokter akan menjepit pangkal jari tambahan dengan klip vaskular. Tujuannya adalah untuk menghentikan aliran darah ke jari tambahan, sehingga jari tersebut mati. Setelah 1-2 minggu, dokter akan menanggalkan jari tambahan tersebut.
Metode ini dilakukan jika jari tambahan hanya terdiri dari jaringan lunak dan tidak melekat ke tulang jari di sebelahnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.